Ya, terima kasih. Saya Profesor Dr. Philip Wijaya, Ketua Umum dari Permabudi, Persatuan Umat Buddha Indonesia, yang mana organisasi kita saat ini mencakup sebagian besar dari majelis-majelis dan juga umat Buddha se-Indonesia. Kita telah mempunyai kantor pengurus cabang tingkat provinsi di 34 provinsi dan ratusan di skop yang lebih kecil di kota maupun di kabupaten. Nah, kita dari organisasi Permabudi telah melakukan sesuai dengan apa yang hari ini sedang kita diskusikan, telah dilakukan itu bukan sekarang, sudah cukup lama. Jadi kita ada beberapa program kerja yang terkait dengan lingkungan dan perawatan lingkungan, antara lain juga kerjasama dengan beberapa negara yang lain, kerjasama sama Kementerian Perencanaan Pembangunan dan sebagainya. Secara pribadi, Prof, apakah memperhatikan bahwa iklim telah mempengaruhi Asia Tenggara dan dampaknya ini terhadap masyarakat itu seperti apa, Prof? Dampaknya luar biasa. Kebetulan saya juga mengamati perubahan iklim itu sejak tahun 2000-an kita sudah mulai perhatikan perubahan iklim dan kita melalui berbagai diskusi baik yang di Indonesia maupun di internasional tentang perubahan iklim ini, sehingga kita pun sudah mulai bergerak. Umpama kita bersama dengan tokoh-tokoh, jadi top person dari setiap agama di Indonesia, baik itu Islam, Katolik, NU, Muhammadiyah, Kristen, Hindu, Konghucu, dan kita dari Buddha. Kita membentuk salah satu umpama namanya Interfaith Rainforest Initiative Indonesian Chapter. Nah, itu kita untuk memperhatikan dan kita melakukan roadshow kemarin ke Aceh, besok ini harusnya ke Ternate di Maluku, kita sudah ke Papua, kita sudah ke Kalimantan dan sebagainya. Kita komunikasi dengan ormas-ormas pemerhati hutan di daerah masing-masing. Kita sosialisasikan dan kita ngajak untuk bersama-sama, serta kita menjadi corong untuk bicara dengan pemerintah, dengan kementerian terkait. Itu salah satu. Yang lain, umpama kita juga membangun eko-vihara. Jadi wihara itu banyak wihara-wihara di tempat kita. Itu sudah, kalau kita bikin acara selesai itu nggak ada sampahnya. Nggak ada sampahnya, karena setiap orang mengumpulkan sampahnya dia sendiri. Bahkan sampahnya orang lain, dia secara inisiatif, dia harus mengumpulkan dan dia bersihkan semua. Sehingga resik semua. Nggak ada makanan yang tersisa, seperti acara yang dilakukan hari ini. Saya dengar seperti itu. Itu mengenai pangan. Mengenai plastik, kita mengurangi penggunaan plastik. Sebisa mungkin kita reuse atau kita kurangi penggunaannya. Kalau belum bisa kurangi secara signifikan, masih ada bagian plastik, kita usahakan plastik itu yang sudah waste itu kita pilah. Kemudian kita kelompokkan, kemudian kita kirimlah ke pool atau yang bisa daur ulang kita kirim ke bagian yang daur ulang. Itu beberapa action yang kita lakukan. Di samping juga kita umpama lakukan hal-hal terkait dengan ekoenzim umpamakan. Itu baru bulan lalu kita kick off ekoenzim di Kementerian Menko PMK. Itu mungkin pertama kali kick off yang secara besar-besaran dilakukan Permabudi. Kemudian sekarang kita lagi ada program untuk membersihkan 3 danau di PIK Jakarta Utara, dan juga ada beberapa kementerian ngundang kita dari Permabudi untuk ngajarin bagaimana penggunaan dan aplikasi ekoenzim itu sendiri. Nah, jadi hal-hal mengenai perhatian lingkungan banyak sekali yang kita lakukan. Kira-kira apa sih, Prof, menurut Prof, tanggung jawab para pemuka agama, para tokoh agama terkait isu perubahan iklim? Ya, sebagai tokoh, entah itu tokoh masyarakat, tokoh agama, atau sebagai pejabat, semua mempunyai tanggung jawab yang sama. Artinya kita sadarkan setiap individu bahwa mereka semua punya tanggung jawab juga. Agama apapun
tidak ada agama yang mengajarkan bagaimana kita merusak lingkungan ini. Tidak ada yang mengajarkan bagaimana kita membiarkan lingkungan ini jadi berantakan. Maka merawat lingkungan itu menjadi tanggung jawab setiap orang. Nah, kita sebagai tokoh dari tokoh-tokoh agama, tentu aja kita bertanggung jawab untuk menyadarkan umat-umat kita, bahkan orang-orang yang di luar agama kita, ayo bersama-sama merawat, kita bersihkan kali, kita lakukan penanaman pohon di pinggir-pinggir jalan, hutan bakau dan sebagainya. Banyak sekali yang kita lakukan, semua tentu aja bukan untuk kita sendiri, tapi untuk semua pihak. Dan tujuan yang lebih tinggi lagi tentu aja untuk dunia ini. Baik, Prof. Bagaimana Prof melihat Majelis Hukama Muslim dalam menghadapi isu perubahan iklim? Ya, saya melihat majelis ini adalah suatu langkah yang bagus sekali. Artinya di dalam semua agama kita semua care about perubahan iklim ini. Di dalam agama Buddha kita sendiri sering menutup doa dengan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Artinya makhluk itu termasuk yang di luar manusia. Jadi semua kalau bisa hidup berbahagia, tentu aja lingkungan harus kita jaga. Di Majelis Hukama Muslimin ini tadi saya juga sempat bicara panjang lebar dengan founder dari majelis ini, Bapak Quraish Shihab, yang beliau punya pemikiran sangat luar biasa. Beliau salah satu yang saya idolakan walaupun kita beda agama. Tapi kita bahas bahwa kalau kita sekarang perubahan iklim telah mengakibatkan cuaca yang ekstrim, angin yang luar biasa, hujan yang tidak seperti biasanya dan sebagainya. Kalau kita masih belum sadar dan kita masih menghabis-habiskan resources yang ada dengan pemikiran mengenai keuntungan atau kepentingan kelompok dan sebagainya, nah nanti anak cucu kita nanti akan hidup seperti apa. Jadi ini satu tanggung jawab dan kerjaan bersama yang bukan hanya menjadi tanggung jawab satu kelompok aja, tapi setiap orang mempunyai tanggung jawab dan moga-moga setiap orang sadar akan bahaya yang dihadapkan di depan mata kita. Baik, Prof. Mungkin terakhir, Prof. Apakah Prof ada pesan untuk dunia untuk memikul beban tanggung jawabnya terkait isu-isu iklim? Ya, tentu aja kita yang memahami masalah ini mempunyai tanggung jawab juga, selain yang tadi kita jelaskan panjang lebar, juga bagaimana kita mempengaruhi setiap orang, baik itu umat Buddha sendiri maupun umat lain, baik itu orang Indonesia maupun orang di luar Indonesia. Dan itu sudah kita lakukan, saya diundang beberapa negara untuk bicara mengenai iklim ini juga. Bagaimana kita starting from keluarga yang skala yang paling kecil, dari keluarga, dari tempatnya dia kerja, dari tempat ibadahnya dia, dari provinsinya dia, dari kotanya dia, dan sampai dari negaranya dia. Bagaimana step by step apapun yang bisa kita rawat satu persatu. Kita mengerti bahwa makanan itu sesuatu yang mahal sekali. Hari-hari ini kita lagi menghadapi krisis pangan. Kalau makanan itu masih kita buang-buang dan sebagainya, ya manusia akan tambah banyak, lahan makin kecil, dan kita rusak seenaknya aja, terus ya keseimbangan ini sebentar sudah akan terpecahkan. Maka menjadi tanggung jawab kita selalu sosialisasikan kepada siapa aja yang dekat kita, supaya dia nanti juga bisa mensosialisasikan kepada orang-orang yang dekatnya. Dengan demikian, moga-moga seluruh masyarakat dunia sadar.